kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya dengan tema resolusi yang mengubahkan. Resolusi yang saya maksudkan bukan resolusi tinggi yang menghasilkan kualitas gambar atau video yang bagus, atau resolusi rendah yang menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Tapi resolusi yang saya maksudkan di sini identik dengan tahun baru. Orang membuat daftar berisi komitmen, rencana, harapan, dan cita-cita yang mereka pengen dapatkan di tahun yang baru, dan mereka lakukan dengan namanya resolusi. Resolusi berasal dari bahasa Inggris yaitu resolve, yang berarti membuat sebuah keputusan atau ketetapan hati untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, resolusi yang sering kali dibuat sama banyak orang di awal tahun yaitu menurunkan berat badan, berhenti judi, berhenti merokok, membaca Alkitab tiap hari, membuat mesbah keluarga, melunasi hutang-hutang, berubah lebih baik, menyenangkan keluarga. Jadi resolusi merupakan hal yang baik dan harus dibuat di awal tahun agar kita bisa lebih maju, agar kita bisa berubah lebih nyata. Karena dengan membuat resolusi, kita punya target pribadi yang kita perjuangkan sebagai prioritas untuk dapat kita raih di tahun ini. Resolusi ini seperti membuat visi misi dalam sebuah organisasi. Seperti itulah prinsipnya jika kita mau membuat resolusi pribadi. Visi atau resolusi dapat dimaknakan sebagai cita-cita yang ingin diraih. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk dapat meraih visi tersebut. Karena visi atau resolusi, kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kalau Anda tidak pernah lihat akhir daripada permulaan, maka Anda akan sulit menjalankan kehidupan ini. Sama seperti jigsaw puzzle. Puzzle-puzzle yang berantakan yang ada di depan mata kita nggak akan pernah bisa menyusun dengan baik dan cepat kalau kita nggak pernah tahu gambar akhirnya. Begitu kita tahu gambar akhir daripada puzzle tersebut, maka dengan mudah kita akan menyusunnya. Dengan sabar kita akan menatanya. Demikian hal dengan resolusi. Kita perlu tahu apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa menjalankan hidup yang penuh tantangan ini dengan penuh kegairahan. Saya paling tidak setuju dengan hidup orang yang hanya mau mengalir saja tanpa punya tujuan. Ingat, air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita tidak punya resolusi atau tidak punya tujuan, maka keadaan kita akan lebih buruk. Sebagai contoh, saya pernah tidak membuat resolusi di tahun yang lalu 2021 untuk menurunkan berat badan saya. Dan saya akhirnya tidak ada niat untuk berolahraga dengan rutin, diet, dan kemudian puasa. Sebagai akibatnya perut saya tambah besar. Dan timbangan saya naik 7 kilo. Wow, sampai saya nunduk aja rasa sesak nafas. Saya udah lama jarang keluar. Dan begitu saya keluar untuk pelayanan, maka saya coba celana dan baju saya nggak muat semua. Jadi saya harus pakai baju ala kadarnya yang muat di badan saya. Karena saya tidak bikin resolusi di tahun lalu untuk menurunkan berat badan, akhirnya berat badan saya makin mekar. Makanya tahun ini saya buat resolusi untuk menurunkan berat badan. Hasilnya pasti akan mantap. Untuk membuat resolusi bisa terjadi, saya mau bagikan ada 3 metode untuk mencapai resolusi. Yang pertama, metode untuk mencapai resolusi itu harus jelas. Tujuan harus jelas, spesifik. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda harapkan. Anda gak bisa mengalir begitu saja. Harus ada tujuan, harus ada resolusi yang Anda buat, tertulis, Anda catat, sehingga Anda lupa. Amsal pasal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, bila tidak ada resolusi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum atau visi resolusi. Kita akan jadi liar jika kita tidak punya tujuan. Hidup kita kan chaos, tidak ada arahan,
tidak akan ada goal, tidak ada target kalau kita itu tidak punya tujuan. Berbagai orang yang berpegang pada tujuannya. Kata kitab Amsal, kita akan berputar pada poros yang sama jika kita tidak punya tujuan. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita nggak punya resolusi. Kita tidak akan pernah bisa lebih baik kalau kita nggak punya resolusi. Hidup kita akan jadi berantakan kalau kita tidak punya tujuan. Hidup kita akan jadi liar, melakukan apa saja dengan sembarangan kalau kita tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan akan kembali kepada masa lalunya. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa yang sama? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang tidak punya tujuan pasti akan sulit bangkit dari kegagalan. Orang yang tidak punya tujuan maka tidak akan pernah maju dari masa lalunya. Tapi orang yang punya tujuan pasti mau berkorban. Pasti mau move on, mau meninggalkan masa lalunya, mau bangkit dari kegagalannya. Nah, saya teringat ketika Petrus kehilangan visi karena melihat Yesus ditangkap dan kemudian gurunya mati disalibkan. Kemudian karena tidak ada visi lagi akan masa depan, Petrus kembali ke masa lalunya, menjadi seorang nelayan. Dia bekerja keras, tapi tidak pernah ada hasil dari apa yang dilakukannya sebagai seorang nelayan. Hidup dalam kekecewaan tanpa masa depan. Puji Tuhan, Yesus bangkit dan kemudian Yesus merangkul kembali Petrus. Sehingga Petrus kembali kepada jalan Tuhan dan Petrus bangkit dari kegagalannya dan dia dipakai oleh Tuhan Yesus dan makan matinya tidak menyangkal Yesus. Walaupun dia harus disalibkan terbalik. Visi membuat seseorang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Ketika seseorang tidak punya visi, maka dia tidak akan pernah kuat di tengah-tengah penderitaan. Nah, kenapa pada waktu pernikahan itu ada janji nikah? Untuk mengingatkan kembali apa yang diucapkan, apa yang telah ditetapkan, apa yang menjadi visi misi, yaitu suka dan duka akan selalu bersama-sama. Ketika seseorang lupa visinya akan rumah tangganya, maka hal ini membuat mereka mudah untuk melakukan perceraian, meninggalkan pasangan hidup. Nah, itu sebabnya setiap kali kami pergi ke tanah perjanjian, kami mengunjungi Kana, tempat Yesus mengubah air jadi anggur. Disitulah kami meminta setiap pasangan-pasangan untuk melakukan rekomitmen terhadap janji mereka, janji nikah mereka, untuk meneguhkan janji mereka. Dan banyak sekali mereka menangis untuk mengingatkan kembali akan janjinya waktu mereka menikah berapa tahun yang lalu. Nah, inilah yang membuat Yesus juga kenapa bisa tetap kuat di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat, dianiaya, disiksa, dihina, dipermalukan, bahkan juga ditikam, dipaku, disalibkan. Dia tidak menyangkal, dia tidak lari dari penderitaan karena dia punya visi ingin menyelamatkan kita dari maut. Visi membuat seseorang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Penting Anda punya resolusi agar tantangan di sepanjang tahun ini enggak menggoyangkan target saudara. Amsal pasal 29 ayat 18 dalam bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, people perish. But he keep the law, happy is he. Jadi kita binasa ketika kita nggak punya visi. Berbagai mereka yang berpegang pada visi. Ketika kita tidak ada tujuan, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Apapun yang kita kerjakan akan hancur, akan lenyap, akan mati. Tapi ketika kita punya visi, ketika kita punya resolusi, apa yang kita kerjakan jadi hidup. Misalnya, ketika saya tidak mau buat resolusi untuk mengurangkan berat badan saya, maka yang terjadi berat badan saya akan makin besar. Dan penyakit mulai bertambah-tambah. Dan kemungkinan besar akan jadi comorbid, walaupun saya masih muda. Dan ini akan mematikan ketika ada penyakit yang lain masuk dalam diri saya. Itu sebabnya visi menolong kita supaya gak binasa. Tanpa visi membuat apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, keuangan kita, pelayanan kita binasa. Tapi ketika kita punya resolusi, membuat segala sesuatu jadi hidup.
Jadi penting ketika kita buat resolusi yang spesifik dan jelas. Misalnya, jika kita membuat resolusi menjadi seorang karyawan, jangan jadi karyawan yang baik saja. Maka resolusi itu belum jelas karena tidak ada keterangan yang lengkap. Kata baik itu general. Akan lebih baik jika kita membuat resolusi menjadi karyawan yang tidak datang terlambat ke tempat pekerjaan. Menjadi karyawan yang rajin, menjadi karyawan yang submit, yang tidak ngeyel, tidak malas, tidak memberontak. Maka ketika kita jadi karyawan yang rajin, yang kreatif, melakukan apa yang pimpinan lakukan, maka kita akan jadi karyawan yang akan menyenangkan perusahaan, yang mencapai target dan tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan terima promosi demi promosi dan Anda akan naik gaji. Jadi kalau bikin resolusi harus spesifik, harus jelas. Bagi Anda sebagai seorang pengusaha, misalnya, kalau buat resolusi menjadi pengusaha yang lebih memperhatikan karyawan, bukan cuma menjadi pengusaha yang baik saja, tapi spesifik. Menjadi pengusaha yang memperhatikan karyawan. Karena karyawan adalah aset perusahaan. Tanpa karyawan, pemimpin bisa kewalahan, bisa burn out, tidak akan pernah bisa maksimal menjalankan perusahaannya. Karyawan itu jangan terus diomelin. Coba cek, apakah sudah dikomunikasikan dengan baik tugas dan kerjaannya? Kenapa dia tidak melakukannya? Mungkin karena kurang komunikasi. Apakah sudah diberdaya agar dia mampu mengerjakannya? Kalau dia tidak diberdaya, bagaimana mampu dia melakukan tugasnya dengan baik? Kalau dia kerja salah, Anda boleh tegur. Tapi kalau dia kerja benar, Anda harus puji. Kalau dia tidak kerja dengan produktif, Anda boleh kasih SP, surat peringatan. Tapi kalau dia kerja overtime, Anda harus kasih bonus. Apalagi kalau dia selalu mencapai target. Gak boleh dibiarkan begitu saja. Hadiah, atau pujian, atau promosi merupakan semangat dan memotivasi dia dan yang lain. Dengan membuat resolusi yang spesifik, kita akan dapat menentukan langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai resolusi tersebut dengan baik di tahun ini. Jika kita tidak spesifik membuat resolusi, bagaimana kita bisa melangkah dengan jelas? Bagi Anda sebagai orang tua, misalnya, membuat resolusi, Anda pengen jadi orang tua yang menjadi teladan. Dengan demikian, maka Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Menghidupi apa yang Anda kerjakan. Mulai membangun hubungan lebih berkualitas kepada anakmu dan kepada pasangan hidupmu. Sebab hubungan akan melahirkan otoritas. Kenapa anak lebih memperhatikan pacarnya, lebih dengerin pacarnya daripada orang tuanya? Karena pacarnya lebih punya banyak waktu daripada orang tuanya. Hubungan melahirkan otoritas. Jadi kalau anakmu mau hormat, anakmu itu mau mendengarkan nasihat orang tua harus punya waktu dan punya hubungan sama mereka, harus nyambung. Dengan membuat resolusi lah, akhirnya membuat langkah yang jelas apa yang harus kita lakukan. Ketika saya kena COVID, tanggal 24 Desember 2020 yang lalu, saya langsung berdoa dan membuat komitmen bahwa saya harus sembuh dalam waktu 3 hari. Mustahil untuk bisa sembuh COVID dalam waktu 3 hari, karena butuh waktu biasanya 2 minggu. Karena saya harus kejar jadwal tapping di akhir tahun, di awal tahun, sebab istri saya juga kena COVID gara-gara saya, tertular sama saya. Jadi saya mau gak mau harus mengejar tapping-tapping yang belum sempat diambil sebelum saya kena COVID. Nah, karena saya punya tujuan yang jelas, resolusi yang jelas, maka saya bisa menetapkan langkah-langkah, yaitu saya harus tidur tidak boleh kurang dari 8 jam. Dan yang kedua, saya harus makan cukup, bahkan makan tidak boleh kurang. Nah, inilah akibatnya saya jadi tambah gemuk, gara-gara kena COVID lalu. Karena makan di-push lebih, sehingga akhirnya sekarang jadi susah dikendalikan. Tapi
Itulah yang diwajibkan bagi mereka yang sakit. Mereka harus mengkonsumsi makanan, tidak boleh kurang. Dan kemudian saya harus olahraga rutin. Saya sampai squat jump, saya push up, saya sit up, dan kemudian saya berjemur di bawah matahari. Dan sebagai hasilnya, 3 hari saya sembuh. Dan di tes COVID, saya negatif. Beda dengan orang-orang yang tidak punya spesifik dalam tujuannya. Begitu kena COVID, mereka bisa berminggu-minggu sakit gak sembuh-sembuh. Jadi penting Anda ketika buat resolusi harus punya spesifik. Jelas tujuan yang Anda mau capai. Yang kedua, metode dari resolusi yaitu mulai dari langkah kecil. Mulai melangkah walaupun kecil. Gak mesti harus besar. Gak mesti harus signifikan. Start from small. Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi barang siapa hebat dalam perkara kecil, maka ia hebat juga dalam perkara besar. Barang siapa gagal dalam perkara kecil, ia juga gagal dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Barang siapa berhasil dalam perkara kecil, maka ia berhasil juga dalam perkara yang besar. Karena Tuhan sendiri mulai dari yang kecil. Dia memberi teladan kepada kita sebagai manusia. Mulailah segala sesuatu dari yang kecil, supaya jangan jadi beban, supaya tidak susah untuk dilakukan dan dikerjakan. Yesus aja untuk hadir di muka bumi ini, dia gak langsung jadi pria yang gagah perkasa. Tapi justru dia jadi baby dulu yang lemah, tidak berdaya. Dan kemudian dia bertumbuh secara natural. Alkitab mencatat di usia 12 tahun dia mengajar di Bait Allah. Setelah itu 30 tahun dia setia melayani keluarganya. Dia bekerja menolong keluarganya. Dia tidak tampil di luar, tapi justru dia mengerjakan yang terbaik bagi keluarganya. Baru setelah usia 30 tahun, 3,5 tahun dia melayani orang lain, orang banyak. No wonder Yesus itu bisa berhasil di luar kan dia berhasil di dalam. Yesus memberi teladan barang siapa ingin menjadi yang besar, dia harus setia dulu dalam perkara yang kecil. Dia harus bersedia dulu melayani keluarganya. Sebab kalau kita nggak setia melayani keluarga, bagaimana kita bisa berhasil melayani orang lain? Di rumah tangga gagal, bagaimana kita mau berhasil di luar? Sebab kalau keluargamu bermasalah, maka pekerjaan dan pelayananmu juga bermasalah. Tapi kalau keluargamu itu baik, maka pekerjaan dan pelayananmu juga baik. Kalau keluargamu itu damai, maka pekerjaan dan pelayananmu damai. Tapi kalau keluargamu itu ribut, tidak rukun, tidak damai, maka pekerjaan dan pelayananmu itu tidak damai juga. Dan orang akan melihat dan tidak akan respect dan hormat sama kita. Kamu boleh melayani di luar berhasil, tapi di rumah tangga kamu gagal. Makanya sebelum Daud diurapi di bangsanya, dia diurapi dulu di kotanya. Sebelum dia diurapi di kotanya, dia diurapi dulu di keluarganya. Artinya begini, sebelum Daud berhasil dan jadi berkat bagi bangsanya, dia berhasil dan jadi berkat di kotanya. Sebelum Daud berhasil dan jadi berkat di kotanya, dia berhasil dulu dan jadi berkat dulu di keluarganya. Makanya karena dia berhasil dalam perkara kecil, Tuhan juga berikan perkara-perkara yang besar untuk dia bisa manage juga bangsanya, kotanya. Keluarga ada organisasi atau institusi pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi. Bukan gereja, bukan bisnis, bukannya negara, bukan institusi lain yang Tuhan ciptakan, tapi keluarga. Makanya penting di sini, sebelum kita berhasil di luar, berhasil dulu di dalam. Perubahan selalu dimulai dari langkah kecil. Segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil.
tidak melangkah, tidak mungkin kita bisa menjadi besar. Waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu depan biasanya, saya belum tahu apa yang saya mau sampaikan. Walaupun memang tiap bulan itu ada tema khusus yang kami telah tetapkan, tapi kami belum tahu apa yang kami akan jabarkan, apa yang akan kami bagikan, poin-poinnya apa, tema spesifiknya apa. Tapi ketika kita mulai melangkah dengan berdoa, merenung firman, mempelajari firman, dan mulai melangkah untuk mencatat di laptop saya atau di HP saya, semua catatan-catatan yang saya akan mau bicarakan, Roh Kudus mulai menuntun. Dan sampai bisa menyelesaikan firman Tuhan itu. Nah, kalau saya tidak mulai duduk dan mencatat, maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa berhasil menyelesaikan materi firman Tuhan yang baru. Jadi penting segala sesuatu yang ada itu dimulai dari yang tidak ada. Sesuatu yang besar dimulai dari kita mengerjakan yang kecil. Mulai langkah kecil dulu. Segala sesuatu yang banyak dimulai dari yang sedikit. Kalau kita tidak pernah fokus dengan yang sedikit, maka kita tidak akan mungkin jadi banyak. Tapi ketika kita fokus kepada yang sedikit, mengatur, memanage dengan baik yang sedikit, maka ini akan jadi besar, akan jadi banyak. Ketika kami mulai menolong pelayanan anak-anak di pedalaman Indonesia, yang sekarang ini jadi 6.000, kita mulai dulu mengadopsi 5 anak yang ada di depan mata kami. Di mana kami tinggal di sebuah rumah, anak-anak di sekeliling tempat kami tinggal itu banyak yang gak sekolah. Karena gak punya biaya, karena uang sekolah, uang seragam, uang buku, yang mereka gak afford untuk membelinya, membayar. Dan kita mulai tolong apa yang di depan mata. Tidak mesti harus menolong yang gak kelihatan, yang jauh-jauh, tapi justru yang terjangkau dulu, yang terlihat dulu. Mulai menolong 5 anak, dikasih pendidikan dan makanan bergizi secara cuma-cuma, mulai berkembang. Jadi 8, 10, 15, dan kemudian setelah 15 tahun berjalan, jadi 6.000 anak-anak. Dan bukan cuma sampai di situ. Karena kami bisa manage dan handle yang kecil, yang sedikit, akhirnya kami mampu untuk memanage dan menghandle yang lebih banyak ataupun lebih besar sampai hari ini. Jadi small is big. Kecil itu bisa jadi besar. Banyak orang lebih suka fokus pada perkara besar, tapi tidak mau fokus pada perkara kecil. Begitu dikasih yang besar, jadi tidak kepegang. Akhirnya jadi berantakan. Justru mumpung masih kecil, gampang kita kelola, gampang kita kontrol. Begitu dia besar, sulit akan kontrolnya. Nah, itu sebabnya penting di sini startlah dari mulai yang kecil. Yang menarik ketika kami bisa manage Yayasan Tangan Pengharapan yang kecil, yang notabene kami kerja tidak dibayar di yayasan, tapi kami bisa sungguh-sungguh mengaturnya. Maka begitu yayasan ini berkembang, kami bisa manage juga dengan baik. Dan sebagai bonusnya, Tuhan memberikan satu organisasi baru, yaitu Gereja Impact Community Indonesia, yang kami bisa manage. Sehingga kita bisa melihat small is big. Ketika kita bisa kelola, yang kecil akan jadi besar. Ketika kita bisa kelola, yang sedikit akan jadi banyak. Seperti hamba yang punya 5 talenta, karena dia bisa kelola, dia berkembang menjadi 10 talenta. Dan bukan sampai di situ. Dan kemudian tuannya menambahkan 1 talenta tambahan buat dia. Kepada yang punya banyak, dia punya tanggung jawab yang besar. Tapi ketika dia bisa mengerjakan dengan tanggung jawab yang besar, dia akan dipercayakan perkara besar. Maka jangan heran, yang kaya akan semakin kaya, yang berhasil akan semakin berhasil. Yang gagal kalau tidak mau melatih, tidak mau maju, tidak mau setia dalam perkara kecil, maka akan semakin gagal. Slow is fast. Pelan itu cepat. Banyak orang pengen cepat-cepat tapi gak mau pelan. Akibatnya mereka jadi gagal. Jadi akhirnya lebih lambat lagi, karena harus mulai segala sesuatu dari awal lagi.
Nah, banyak orang pengen cepat kaya, tapi tidak mau mulai dengan tahapan yang benar, dengan prosesnya, dengan cara mereka korupsi, tipu sana, tipu sini, atau pakai gaya suike, injek kanan, injek kiri, tekan kanan, tekan kiri. Akibatnya, kekayaan mereka bisa dapatkan, tapi mereka nggak bisa nikmati. Mereka harus menanggung malu. Begitu akhirnya terbongkar, mereka punya cara-cara yang tidak benar mereka lakukan. Lebih baik kita pelan tapi pasti, daripada cepat-cepat tapi cepat hancur juga. Kalau Anda mau turunkan berat badan, jangan pengen cepat-cepat, tapi pakai cara yang lebih natural. Jangan mau instan. Ada banyak orang kurus pengen instan dengan operasi. Memang betul dia bisa langsung cepat kurus, tapi karena bukan habitnya untuk menahan nafsu makan, akhirnya dia bisa jadi besar lagi dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jadi kalau Anda mau diet, gak usah muluk-muluk ingin menurunkan 10 kilo berat badan. Mulailah dari yang 3 kilo dulu. Begitu Anda mulai berhasil turunkan 3 kilo, lalu tambahkan turunkan 2 kilo. Maka Anda akan berhasil menurunkan 5 kilo berat badan. Lalu tambahkan lagi turunkan 3 kilo. Begitu berhasil turunkan lagi 2 kilo. Maka Anda bisa berhasil menurunkan berat badan 10 kilo. Jadi nggak ada yang mustahil kalau Anda start dari yang kecil. Karena terukur, mudah untuk kita lakukan dan kerjakan. Kemampuan manusia terbatas, itu sebabnya startlah dari yang kecil. Yang ketiga, bagaimana membuat metode resolusi ini berhasil? Konsisten dengan resolusi yang Anda buat. Komitmen untuk melakukannya. Manusia ini paling hebat dalam memulai, tapi lemah dalam konsisten. Ya, secara survei bahwa resolusi seseorang seringkali kandas sebelum di bulan Maret. Jadi biasanya kandas di akhir Januari dan di bulan Februari. Ini sungguh ironis. Orang itu suka memulai tapi lemah dalam hal konsisten. Banyak anak-anak Tuhan buat resolusi, saya mau baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk minggu pertama dia baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk minggu kedua di bulan Januari dia baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk di minggu ketiga bulan Januari dia baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk di bulan keempat bulan Januari mulai bolong-bolong. Awal Februari bolong-bolong, makin bolong-bolong, dan akhir Februari nggak lagi baca Alkitab. Nah, inilah kelemahan manusia. Dia selalu hebat dalam memulai tapi lemah dalam hal konsisten. Banyak orang mau nge-gym, mau exercise dengan bikin resolusi saya akan olahraga tiap hari. Dimasuk bulan Januari dia olahraga tiap hari, tapi mulai bulan Februari mulai jebol pertahanannya, mulai toleransi. Maka begitu di bulan Maret dia berhenti sama sekali dari exercise-nya. Inilah yang kita perlu jaga. Jangan sampai benteng pertahanan kita itu jebol. Jangan sampai kita mentoleransikan satu hari tidak melakukan komitmen kita. Because what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasai Anda, akan menjajah Anda. Jangan kasih kendor resolusi Anda. Terus komitmen, semangat terhadap resolusi yang Anda telah buat dan kerjakan terus. Sampai akhir tahun Anda akan lihat hasilnya maksimal. Konsisten itu meningkatkan kemajuan. Saya kalau siapkan firman Tuhan ini beda sama istri saya. Istri saya kalau menyiapkan firman Tuhan satu hari bisa selesai 2 atau 3 materi. Saya ini satu hari baru dapat 1 materi. Itu pun perlu berjam-jam untuk mempersiapkannya, merenungnya. Dengan saya kadang-kadang tidak mau diganggu untuk bisa konsentrasi. Tapi karena konsisten, walaupun pelan, tapi karena komitmen untuk membuatnya, akhirnya materi yang tidak ada jadi ada. Materi yang lama jadi baru. Materi yang sedikit jadi banyak. Nah, akibatnya saya bisa menyampaikan dengan topik-topik yang beragam. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
sesuatu. Untuk melakukan kehendak Allah perlu ketekunan. Maka kita akan memperoleh hasil yang dijanjikan Tuhan. Untuk membuat resolusi perlu ketekunan. Maka kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi pada kegigihannya. Bukan yang kuat, tetapi yang konsistenlah yang menjadikan mereka manusia besar. Anda tidak perlu jadi besar, tapi Anda konsisten. Maka Anda akan mengalahkan yang besar-besar seperti Daud. Sebelum dia mengalahkan Goliat, dia udah terlatih mengalahkan beruang, singa yang selalu mau menerkam kambing domba Daud. Nah, kan udah terlatih, begitu dia lihat sesuatu yang besar gak lagi menakutkan. Beda sama Saul yang jarang sekali menghadapi musuh-musuh yang besar. Jadi bersyukurlah kalau Anda punya masalah-masalah yang kecil, karena melatih Anda terbiasa untuk mengatasi masalah-masalah kecil. Begitu Anda diberikan masalah yang besar, Anda gak lagi takut dan khawatir. Karena untuk melakukan kehendak Allah, Anda perlu tekun. Maka Anda akan memperoleh janji Tuhan. Abraham, karena dia tekun percaya akan anak yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun usianya sudah lanjut, walaupun istrinya sudah mandul, akhirnya karena kepercayaannya dia, Tuhan mengaruniakan keturunan bagi Abraham. Amazing, bukan? Hana yang mandul, dianiaya oleh sekelilingnya. Karena wanita kalau mandul itu direndahkan oleh orang-orang di zaman itu. Nah, Hana datang ke rumah Tuhan dan berdoa sambil menangis meminta keturunan. Sampai seperti dikatakan seperti orang gila, dia menangis, berteriak, dia komat kamit berdoa kepada Tuhan. Sebagai hasilnya Tuhan mengaruniakan Nabi Samuel yang dilahirkan dari Hana. Zakaria dan Elizabeth tekun berdoa meminta keturunan sambil terus konsisten melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan mengaruniakan keturunan Yohanes Pembaptis. Amazing, bukan? Sepertinya mustahil, karena secara natural manusia sudah tua, sudah tidak lagi datang bulan. Tapi karena kepercayaan dan ketekunannya dalam berdoa, Tuhan mengaruniakan apa yang dia telah janjikan. Janji Tuhan begitu besar dalam hidup saudara. Janji Tuhan itu mulia dalam hidup saudara. Tapi yang Anda perlu lakukan adalah setia untuk Anda ikut Tuhan. Setia untuk Anda bisa tekun berdoa. Setia untuk Anda percaya. Untuk membuat resolusi, Anda perlu tekun untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, Anda yang mau diet, tekunlah tidak makan nasi. Walaupun mungkin awalnya berat, tapi begitu Anda konsisten, pasti Anda bisa kurus. Saya udah tanya semua orang-orang yang timbangannya turun signifikan, mereka tidak makan nasi. Mereka komitmen. Termasuk anak kandung saya yang kembar kedua ini, tadinya besar, gemuk, tapi karena dia komitmen tidak makan nasi, betul-betul dia kurus. Betul-betul dia signifikan, badannya jadi lebih bagus. Nah, teman saya punya berat badan itu 101 kilo. Dia ambil komitmen untuk tidak makan lagi setelah siang hari. Baik sore maupun malam hari, seberat apapun, diundang makan sama temennya, sama bahkan juga pacarnya. Dia tetap komitmen tidak makan setelah siang hari. Sebagai hasilnya dia bisa turun 30 kilo. Dan begitu dia turun 30 kilo, dia terus jaga supaya badannya tidak melar. Karena dia bilang, kalau saya nggak jaga karena saya udah pernah gemuk, maka makan sedikit saja itu mempercepat saya gemuk. Wow, berarti setelah Anda berhasil, Anda harus konsisten menjaga keberhasilanmu. Nggak bisa kita lengah. Jika Anda mau bagus dalam main musik, Anda mesti konsisten berlatih main musik. Maka Anda akan profesional main musik. Jika Anda mau bagus dalam communication, Anda harus konsisten berbicara depan kelompok kecil. Begitu Anda dipercayakan berbicara di kelompok lebih besar, Anda nggak gemeteran. Anda akan sangat mahir untuk mengendalikan suasana, audience. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang konsisten. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda
konsisten berlatih. Jadi orang yang konsisten pasti akan berhasil dan selalu berhasil. Tapi orang yang tidak konsisten, dia berhasil di awal, dia akan gagal di pertengahan jalan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita bikin resolusi, yaitu konsisten apa yang kita telah tetapkan. Jadi kita belajar hari ini bagaimana membuat resolusi yang berhasil. Yang pertama, resolusi harus jelas. Yang kedua, mulai dari langkah kecil. Dan yang ketiga, konsisten dengan resolusi yang Anda telah buat. Saya berdoa di tahun ini Anda akan berhasil melakukan resolusi dan Anda akan menerima hasil di pertengahan dan di akhir tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami sehingga kami belajar hari ini bagaimana kami membuat resolusi. Betapa pentingnya. Kalau kami nggak pernah punya tujuan dan visi, maka bagaimana kami bisa mencapai target? Itu sebabnya tolonglah kami supaya ada kejelasan yang clear untuk kami bisa membuat resolusi, visi, tujuan buat komitmen pribadi kami. Sehingga kami bisa mulai melangkah dari hal-hal kecil dulu, melakukan perbaikan-perbaikan, dan kami juga belajar untuk bisa konsisten. Tuhan mampukan, dan kami percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan menolong kami untuk kami bisa berpegang pada apa yang kami telah buat, sehingga sepanjang tahun ini kami boleh lalui dengan kemenangan, keberhasilan, dengan progres yang lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.